Nah, kira-kira apa sih Mas Rido yang perlu diperhatikan nih kalau teman-teman investor ajaib mungkin mau investasi di investasi yang berbasis ESG seperti ini? Kira-kira Iya, apa yang harus diperhatikan gitu? betul. Ketika kita menerapkan konsep ESG ini, memang kan ada beberapa kriteria ya. Kalau misalnya kita lihat di IDX yang sudah keluarkan seperti Sri Kahati ya, itu adalah indeks yang dibuat antara kerjasama antara Bursa Efek dengan Yayasan Kahati ya tahun 2009. Jadi mereka menerapkan proses screening ya, apakah mereka telah apa namanya sesuai nih dengan investasi yang menerapkan kaidah sustainability responsible investment. Jadi kita pengen lihat apakah mereka ketika kita titipkan dananya dari bisnis-bisnis yang mereka lakukan itu sudah inline dengan konsep ESG. Kemudian ada lagi indeks ESG leader ya. Itu juga baru beberapa belakang ya tahun belakang dikeluarkan juga oleh Bursa Efek. Itu lebih rigid lagi yaitu selain dari proses screening dia ingin lihat secara KPI-nya ya apakah secara matriksnya itu terpenuhi itu environment, social, and governance-nya itu sudah terpenuhi karena kalau misalnya kita kuliah gitu ya kalau Mbak Isis ingat kan ini variabel ini apa aja gitu ya Iya. indikatornya variabel indikator apanya itu sangat banyak tuh teman-teman jadi kalau kalau udah ada ESG-nya tuh biasanya dia matriks-matriksnya udah cukup banyak ya sudah cukup lebih rigid gitu seperti itu. Itu yang membedakan. Nah artinya ketika kita tahu bahwa mungkin filternya akan lebih rigid maka ada perusahaan-perusahaan yang mungkin kita suka dan tidak masuk ke dalam indeks. Nah, tentu kan itu bisa jadi teman-teman akan berpikir, padahal saya suka nih terhadap emiten ini bisa, tapi ternyata nggak lolos screening ESG gitu. Nah, tentu kan mungkin teman-teman punya pandangan sendiri di sana. Dan kemudian kalau teman-teman juga memang lebih peduli, lebih seriusi ya untuk investasi apa namanya investasi berkelanjutan ke depannya, tentunya mungkin udah siap aja gitu ya. Oke, berarti dia nggak masuk ya. Saya alihkan dana saya misalnya seperti itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ketika ingin berinvestasi di ESG tadi. Jadi kita harus memahami bahwa screening-screening yang dilakukan mungkin akan mengeliminasi emiten-emiten yang kita suka gitu. Padahal, tapi kalau kita lihat ya teman-teman, teman-teman bisa buka indeks ESG leader, indeks Serikati. Kalau teman-teman buka perusahaan-perusahaannya ada apa aja gitu ya, itu bisa dibilang perusahaan-perusahaan yang nama-namanya cukup dikenal lah oleh kita, oleh publik ya, Hmm. big name, big business, big companies dan lain sebagainya. Secara kinerja keuangan juga cukup bagus gitu. Jadi itulah yang berarti apa namanya mencerminkan bagi kita perusahaan-perusahaan besar pun sudah betul-betul memperdulikan untuk ke depan ini bisnisnya harus menyelaraskan dengan Sustainable Development Goals, menyelaraskan dengan keberlanjutan lingkungan sosial dan tentu memperhatikan tata kelolanya di ke depan. Karena mereka juga menyadari betul ya bahwa reputasi jika mengenai isu-isu yang tadi saya sebutkan bisa jadikan akan berdampak buruk terhadap market value-nya mereka juga ya. Dan kemudian kalau mereka inline dengan konsep ini tentu membuka kesempatan atau ruang besar bagi apa pendanaan baik itu pendanaan asing maupun di industri dalam negeri juga ya misalnya perbankan sekarang kan sudah ada yang namanya seperti green financing gitu ya kalau Ya. mereka menerapkan green financing sama BI dikasih berbagai macam kelonggaran perhitungan Ya. rasio dan lain sebagainya tentu itu kan akan menarik bagi perbankan seperti itu dan apa namanya laporan-laporan ESG atau laporan-laporan yang mereka keluarkan di website-nya juga kita bisa lihat ya apa saja yang sudah mereka lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan kalau kita lihat kalau di company luar apalagi ya seperti Apple itu betul-betul kayak buku tahunan tebel banget tuh mengenai laporan ESG tadi itu. Jadi di sana memang sudah lebih apa namanya maju dibandingkan kita ya. Memang wajar karena kita juga secara size-nya, kemudian secara ekonominya, kemudian pendapatannya, memang kan kita tidak sebanding, tapi at least kita sudah mengarah ke sana, Mbak Cisti. Oke, nah di BNP Paribas Asset Management sendiri ada nggak sih produk investasi yang memang berbasis ESG nih, Mas Rido? Kalaupun memang ada, mungkin boleh Betul, diperkenalkan ke teman-teman, bisa disebutkan gitu. Terus apa Mbak. keunggulan dari produk tersebut itu apa? Ya,
Untuk produk yang kami miliki ya, yang tersedia juga di aplikasi Ajaib, yaitu kita memiliki reksadana indeks BNP Paribas Serikati. Jadi ini adalah salah satu produk yang Oke. tadi yang saya juga sudah sebutkan ya. Ini karena reksadana indeks, maka kinerjanya kita betul-betul mimicking atau meniru kinerjanya si indeks Serikati itu sendiri. Kalau misalnya reksadana aktif, itu kan tujuannya untuk mengalahkan benchmark ya. Misalnya kalau dia benchmark ada LQ45, maka reksadananya ditujukan untuk dapat mengalahkan benchmark LQ45-nya. Tapi kalau misalnya BNP Paribas Sekihati, ini kita betul-betul ingin mimicking reksadana indeks. Jadi di indeks Sekihati ini ada 25 emiten yang terdiri dari cukup besar ya, nama-nama besar, perusahaan besar, dan memang secara sektoral 50%-nya ada di sektor finansial, big banks ada di situ. Kemudian kita juga ada di sektor infrastruktur, khususnya telekomunikasi, ya itu salah satu yang kedua terbesar. Kemudian juga kita ada di sektor industrial juga, ya. Lalu ada sektor consumer. Jadi secara diversifikasi sektornya itu cukup merata, tapi memang kita cukup Oke. heavy di financial sector yang berada di 50%. Karena memang secara industri itu perbankan untuk mencapai ESG itu masih lebih mudah ya, secara regulasi juga lebih jelas ya. Jadi maka dari itu perbankan rata-rata memang sudah mengarah ke sana seperti itu Mbak Hmm. Cisti. Nah, kemudian keuntungannya juga ya reksadana indeks yang berbasiskan ESG tadi, BNP Paribas Serikati, teman-teman selain bisa melihat 25 emiten namanya, dia ada di website, silakan teman-teman dicek. Kemudian bobotnya juga bisa melihat, dan bobotnya itu bisa harus sama persis. Karena balik tadi yang saya sudah jelaskan, kita harus mimiki indeks. Reksadana indeks itu makanya kenapa ketika sedang terjadi rebound kenceng gitu ya, momentum membalikannya itu biasa lebih bagus dibandingkan reksadana aktif. Itu karena memang secara bobot kita betul-betul sama. Contohnya kayak di KHT misalnya kalau ada yang bobotnya 15%, 14%, kita betul-betul sama. Hmm. Tapi kalau di reksadana aktif, itu kita terkena batas limit dari peraturan yaitu maksimum 10% di satu emiten. Nah, makanya ketika lagi terjadi kondisi rebound yang cukup kencang, itu mereka cenderung lebih outperform gitu karena memang secara bobot mereka lebih jauh lebih tinggi ya dibandingkan Hmm. reksadana aktif atau reksadana biasa. Tapi Hmm. memang sisi resikonya juga sama. Kalau terjadi pembalikan ke bawah, ya tentu ini juga akan lebih dalam ya teman-teman karena jadi dia heavy di financial sector misalnya dan secara bobot juga dia cukup cukup besar. Nah, tapi artinya apa ketika kalau kita lihat nama-nama big names gitu ya, itu kan sebenarnya secara fundamental bagus ya walaupun kondisi market saat ini sedang volatile, naik turunnya bisa dibilang cukup lumayan gitu ya. Hari ini positif lagi, kemarin negatif Ya. cukup dalam. Amerika juga sama gitu ya Mbak ya Cici ya. Hmm. Habis Betul. di apa turun 1,5, besok kan naik 1,5 lagi. Jadi kalau kita ngikutin berita gitu ya, itu capek. Tapi kalau kita investasi di perusahaan yang secara fundamental cukup bagus, maka nilainya akan sesuai dengan fundamentalnya sih gitu ya. Jadi apa namanya tidak perlu khawatir sebenarnya ketika kondisi mungkin turun seperti ini justru kita bisa melakukan average down. Nah, makanya seperti BNP Paribas Sekihati pun sebenarnya cukup menarik mumpung sektor perbankan Hmm. lagi kena ini ya lagi kena sell juga masih kemarin-kemarin Betul, dan betul. sudah diumumkan juga ex date-nya sekarang kan Iya. cum date dan juga payment date. Nah, itu tentu juga cukup menarik. Jadi apa namanya BNP Paribas Serikati secara transparansi cukup transparan karena tadi ya secara emiten bisa diketahui, Hmm. secara bobotnya juga bisa diketahui, lalu secara pergerakan juga bisa sangat diketahui karena apa namanya itu kan bisa real time ya teman-teman bisa lihat juga mungkin teman-teman juga bisa membandingkan historisnya secara garisnya dengan IISG lebih bagus mana atau lebih konsisten mana dan sebagainya itu lebih lebih enak ya di era volatilitas yang cukup tinggi seperti ini karena kalau mungkin reksadana aktif kan kita hanya tahu 10 names-nya aja tapi di luar itu kan kita nggak tahu ya seperti itu jadi mungkin bagi kita yang senang banget main misalnya statistik main technical itu mungkin agak sulit untuk melihat. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu BNP Paribas Serikati ya selain menawarkan tadi dari sisi transparansi, dari sisi apa namanya bobot-bobot dan juga nama-nama juga kita bisa tahu, kita juga reksadana indeks itu kita lebih bisa untuk apa namanya mengedepankan yang bertemakan investasi ESG tadi atau investasi yang memiliki kriteria-kriteria Sustainable Development Goals gitu ya. Jadi tidak hanya memperhatikan keuntungan aja, tapi kita juga sudah memperhatikan ke arah
yang namanya investasi hijau atau investasi berkelanjutan dan lain sebagainya seperti itu. Dan apa namanya untuk perusahaan-perusahaan yang dipilih ataupun yang masuk ke API pun sebenarnya dari sisi finansial pun juga harus yang cukup bagus ya. Kapitalisasinya harus di atas 1 triliun, kemudian free float-nya harus di atas 10%, dan lain sebagainya. Kinerja keuangannya juga harus cukup bagus. Jadi apa namanya, tidak hanya semata-mata kita melihat dia hanya hijau saja atau hanya sustain aja, tapi kita juga harus melihat secara apa namanya, financial recordnya juga apakah cukup bagus. Dan kita juga dari Serika Hati itu kita juga mengalokasikan sebagiannya itu untuk berbagai macam acara ya, acara yang bertemakan CSR atau acara-acara yang lebih mengedepankan untuk bertema lingkungan. Kita banyak sekali melakukan acara-acara tiap tahun ya, dan kita juga beberapa kali berkolaborasi dengan berbagai macam institusi ya untuk apa namanya, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bertemakan pemberdayaan, keberlanjutan Hmm. lingkungan dan lain sebagainya tuh. Seperti itu. Jadi artinya kita betul-betul sangat fokus dan sangat serius, tidak hanya gimmick, karena memang ini bisa dibilang YC ini menjadi mandate nih dari BNP Paribas secara global, karena dia pengen secara global pun semua yang berada di BNP Paribas itu betul-betul investasinya sudah mengarah ke ESG, seperti itu Mbak Cisti. Oke, oke. Menarik ya, Mas Rido. Berarti ada nih teman-teman, produknya BNP Paribas, yaitu BNP Paribas Serika Hati ya, yang memang sudah ada itu sejak 2018 ya, Mas Rido ya. 18. Mm-mm. Nah, terus tadi poin pentingnya itu tadi Mas Rido udah apa banyak apa memberikan eh, apa ya penjelasan gitu ya terkait dari BNP Paribas Serika Hati ini, yaitu terutama dari sisi transparansinya nih teman-teman, karena kan kita sebagai investor itu kan tentu nyaman kalau kita investasi di salah satu produk yang memang transparan gitu, jadi kita juga bisa dengan mudah memantaunya gitu kan, karena memang benchmarknya sendiri atau apa produk-produknya itu yang di dalamnya itu adalah saham-saham berbasis indeks Serika Hati. Jadi teman-teman tuh gampang untuk memantaunya gitu. Oke, Betul. thank you Mas Rido buat pertanyaannya. Ini boleh banget teman-teman yang mau tanya silahkan ya. Manfaatin sesi Q&A ini untuk bertanya ya teman-teman. Dan tolong tanyanya jangan di running comment, tanyanya di kolom Q&A yang ada di bawah nih teman-teman. Soalnya takutnya kalau di running comment saya nggak akan baca. Oke, ini ada pertanyaan nih Mas Rido dari Raihan Budiman. Pengaruh krisis bank di Amerika Serikat ke market di dalam negeri. Nah, kira-kira apa nih Mas Rido? Ini sedikit di luar tema tapi menarik untuk dibahas ya Iya, Mas Rido ya. betul. Karena Silakan Mas Rido, boleh dibantu. betul, memang seminggu ini market dibuat panik ya oleh isu yang terjadi di Amerika ya, yang apa namanya, beberapa bank di sana mengalami kesulitan likuiditas sehingga ditutup oleh otoritas di sana, kemudian menjalar ke Eropa juga seperti itu ya. Jadi kalau ditanya apakah pengaruh krisis ini ada pengaruhnya ke market, kalau kita ngomongin market tentu ya, karena ini ngomongin sentimen sebetulnya. Tapi kalau kita ngomongin pengaruhnya ke bisnis perbankan di Indonesia, nah itu yang kita lihat sepertinya belum, tidak ada, ataupun bahkan OJK pun sudah memberikan rilis pers juga ya, bahwa perbankan di Indonesia itu tidak punya exposure terhadap perbankan yang ada di Amerika yang sudah ditutup itu ya. Jadi artinya kita cukup aman, dan secara rasio perbankan di Indonesia pun capital equity ratio ya, rasio kecukupan modal kita itu secara rata-rata berada di atas 20%. Jadi cukup besar sekali, karena minimum dari otoritas itu 8% kalau tidak salah ya. Dan kita berada di atas rata-rata itu di atas 20%. Jadi bisa dibilang rasio kecukupan modalnya cukup baik. Dan bisa kita lihat juga waktu COVID kan tidak ada ya perbankan kita yang kolaps, tidak ada perbankan kita yang mengalami bank rush ataupun isu-isu negatif lainnya. Jadi sepanjang sejak pandemi sampai sekarang perbankan kita masih sangat sehat, bahkan memberikan teman-teman dividen yang sangat tinggi itu teman-teman ya, karena tahu perbankan pada mencetak rekor tertingginya dalam hal laba gitu, karena memang perbankan saat ini kondisinya masih sangat bagus, tadi ya rasio kecukupan modal bagus, lalu liquidity-nya mereka in term of loan to deposit ratio ya,
itu rata-rata masih berada di 80% ya. Padahal sebelum pandemik itu loan to deposit ratio atau rasio penyaluran pembiayaan terhadap deposito ya yang disimpan uangnya di bank perbankan itu berada di sampai 95% rata-ratanya. Maka bisa kita lihat bahwa saat ini perbankan itu masih cukup banyak likuiditas, makanya ketika suku bunga BI tinggi seperti sekarang, sepertinya deposito rate juga nggak ngikut ke sana ya, masih adem ayem aja gitu loh, nggak jauh-jauh dari 5%, masih di bawah itu. Artinya memang mengindikasikan bahwa perbankan saat ini belum begitu butuh dana untuk mereka ekspansi, karena mungkin kemarin juga ketika pandemi mereka juga sangat-sangat selektif untuk melakukan penyaluran pembiayaan, dan sekarang pun masih sangat selektif ya terlihat ya, karena BI pun dan OJK menargetkan tahun ini pertumbuhannya di 10 sampai 12% untuk kredit perbankan pertumbuhannya, dan memang tahun lalu juga sekitar segitu. Jadi memang belum sebanding dengan pertumbuhan deposit gitu. Jadi depositnya masih lari lebih kenceng dibandingkan lendingnya. Jadi secara apa namanya kesehatan bank di Indonesia masih sangat terjaga. Bahkan rilis Press juga mengindikasikan bahwa otoritas telah melakukan stress test dan itu mereka juga menyebutkan bahwa cukup aman. Jadi secara bisnis itu masih sangat bagus ya perbankan di Indonesia, tapi memang secara market ini mempengaruhi ke sentimen. Yang namanya market itu kan mau terjadi betulan kolaps semua bank atau enggak, mereka biasanya lebih duluan gitu ya pergerakannya Iya, gitu, karena yang namanya investor kan lebih memilih untuk bergerak lebih cepat dibandingkan ketika terjadi dia baru bergerak, kan prinsip investor biasa seperti itu. Makanya asing ramai-ramai juga meninggalkan Indonesia Mbak ya. Minggu lalu kenanya cukup dalam tuh kita net sales sampai udah triliunan juga ya. Terus keluar juga dari iya, big names gitu ya. Tapi balik lagi kalau misalnya kita investor melihat ini kan sebenarnya peluang ya, mumpung nama-nama yang kita suka lagi di diskon, lagi dijual oleh asing, ini justru kesempatan bagi kita untuk masuk lagi atau average down misalnya. Seperti itu. Jadi memang untuk sentimen ini sesuatu yang tidak bisa dikontrol juga ya. Mau sebagus apapun rasio perbankan, mau sebagus apapun mungkin di dalam negeri kita apa namanya indikator makronya gitu. Tetapi tetap ketika sentimen globalnya itu lebih dominan dan asing juga lari, tentu ini kan akan berpengaruh ke dalam negeri juga. Karena kalau nggak salah ownership saham ya itu kita dengan asing hampir mirip ya Mbak, kalau nggak salah correct me if I'm wrong, sekitar 40% ya. Jadi artinya kayaknya retail pun melihat juga kalau misalnya asing belum masuk ya kita juga sepertinya wait and see dulu gitu ya, belum berani juga. Tapi ketika asing mulai masuknya kenceng, kita juga biasanya mulai masuk kenceng. Jadi memang sekarang katalis positif di dalam negeri kita masih masih sangat minim sih, makanya hmm, IHSG nggak lari kemana-mana ya, segitu-segitu aja, karena memang kita menunggu, mudah-mudahan hopefully ya Mbak minggu ini the Fed berubah pikiran lebih dovish gitu iya, ya, itu tentu akan memberikan angin segar bagi kita yang minggu ini lagi volatile sekali situasi market benar, akibat benar. beberapa macam keadaan bank ya.